Nah, dalam Islam itu memang inti dari syariat itu adalah ingin memudahkan seorang hamba dalam ketaatan. Maka dalam banyak hal yang kita bahas dari awal itu, ada sikap-sikap Rasulullah yang sangat tasamuh, sangat toleran. Ya, dengan satu motif dari Rasulullah adalah yang penting peribadahan tercapai dengan sempurna. Tidak ada kelalaian unsurnya di situ. Nah, oleh karena itu hari ini ada satu distorsi dalam belajar ilmu syariat. Ketika hari ini belajar ilmu syariat itu orang yang dalam ketidaktahuan atau dalam peribadahan yang secara teknisnya berbeda langsung menghadapi ini kebodohan. Nah, padahal dalam ilmu fikih itu adanya perbedaan aplikasi selama ada dalam payung syariat, dalam sunnahnya, di bawah ada naungan dalil hadisnya atau Qur'annya, maka itu ada kelonggaran. Dari mana? Contoh yang pertama, ketika Rasulullah kemarin kita membahas tentang tayamum, ya, ada di antara sahabat yang dalam perjalanan kemudian tidak menjumpai air, mereka tayamum berdua. Satu orang ketika sampai di ketibaan itu mengulang lagi, karena dia jumpa air masih di waktu tersebut. Waktunya belum hilang, padahal dia sudah sholat dengan tayamum di tempat yang tidak ada air. Nah, ketika dia sampai di tujuan, dia menjumpai air dan waktu sholat masih, ya, fa'ada sholatahu, dia mengulang sholatnya. Temannya yang satu lagi, ya, merasa yakfini, ya, bis sholat bit tayamum, cukup saya tadi sudah sholat dengan tayamum, karena waktu saya sholat tadi ketidaktersediaan air. Nah, ketika mereka sampai ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidak ada satupun yang Nabi permasalahkan. Kamu sah, kamu tidak sah. Karena ini bukan menyangkut rukun-rukun yang hilang. Enggak. Kecuali dalam ibadah rukun hilang. Misalnya hadis tentang pencuri dalam sholat. Ada seseorang yang sholat tidak tumakninah. Itu kan kehilangan rukun dalam teknis. Nabi bilang, ulang, kamu belum sholat. Begitu. Ya. Nah, tetapi di dalam kasus ini tadi, dua-duanya enggak bermasalah secara melaksanakan syariat, cuma pengaplikasian saja. Maka ketika itu Nabi bilang, kamu tadi udah sholat, iya, tapi saya nggak ngulang, tadi di sana nggak ada air ya Rasulullah. Sholat itu bit tayamum, saya sholat dengan tayamum. Maka Nabi bilang apa? Asabda sunnah, kamu sudah mengambil jalan sunnah. Nah, kepada yang ngulang ini, yang ngulang sholatnya, ya, Nabi bilang apa? Laka ajru marratain, buat kamu pahala dua pahala. Karena apa? Yang pertama pahala sholat wajib, yang kedua walaupun nggak harus ngulang lagi sebenarnya, tapi dia mengulang lagi, dia sholat 2 kali dengan menggunakan air, maka dia dapat 2 pahala. Karena sholat wajib itu diulang tidak mengapa sebenarnya dalam beberapa keperluan. Ya, contohnya kemarin saya bahas adalah ketika Bapak kita sudah selesai sholat, tiba-tiba ada saudara kita yang belum sholat berjamaah minta ditemani. Temani saya lah, supaya saya tetap dapat pahala berjamaah. Boleh, tapi sholat kita yang kedua itu bukan pahala wajib, tapi sedekah, pahalanya sunnah. Nah, coba bayangkan kalau Rasulullah itu bersikap menyeramkan dan angker gitu. Kamu benar, kamu salah, sedih sekali. Tapi kalau kita lihat benang merahnya, yang penting kau sholat, yang penting kau sholat dengan sempurna. Dua-duanya secara teknis tidak salah, ada payung hukumnya. Nah, itu yang berlaku. Yang kedua, kisah tentang Nabi bersabda setelah perang Khandaq, ya, karena perang Khandaq itu kan terkuat tentang pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah
Bani Qainuqa, banyak orang-orang Yahudi yang tadinya berjanji damai di bawah negeri Madinah, tapi ketika perang Khandaq kita diserang kafir Quraisy, dia membelot pula ikut bantu kafir Quraisy. Bismillah. Lantas apa yang terjadi? Ternyata Nabi bilang Yahudi ini nggak bisa diajak kompromi. Iya, sekarang gitu juga Israel tuh. Israel sekarang kong kali kong pula sama Donald Trump. Ya, dia bilang Gaza mau diambil alih. Setuju atau tidak? Jangan setuju lah. Jangan setuju, enak aja Donald Trump. Mau apa dia ke situ? Mau ngambil alih keamanan. Kita fightkan lagi lah. Ya, nggak ada yang setuju itu. Ya, Pak Wamen, Anies Mata nggak setuju. Tentu kita tolak. Pak Hidayat Nur Wahid sebagai asosiasi lulusan Timur Tengah menolak. Ya, jangan sampai tuh Mama Rika dan Israel bekerja sama. Ya. Nah, waktu Khandaq itu Nabi terkejut sebenarnya. Kenapa ada kabilah-kabilah Yahudi yang tadinya sudah berjanji damai, tapi ketika lihat orang Islam diserang dari belakang dia hantam kita, ditusuk kita. Ya, akhirnya setelah perang Khandaq, Nabi dan para sahabat merasa harus mereduksi gerakan-gerakan Yahudi pengkhianat ini. Maka beliau melakukan penetrasi ke markas mereka di namanya Khaybar. Khaybar itu markasnya Yahudi. Itu perang di sana, Pak, jihad di sana, pakai masuk ke benteng. Ada 8 bentengnya Yahudi dengan 8 sekte kabilah. Itu berat sekali perangnya itu. Ya, padahal baru perang Khandaq langsung pergi lagi. Nah, saat dalam perjalanan Nabi bilang, kita mau jalan nih ke perkampungannya Bani Quraidah. Nabi bilang, la salata illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat ya kecuali nanti kita di Bani Quraidah. Kata-katanya gitu, la salata illa fi Bani Quraidah. Nah, sekarang Bapak memahaminya bagaimana? Jangan sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata separuh dari sahabat itu tidak melaksanakan sholat. Padahal perjalanannya itu zuhur, asar, maghrib, sampainya isya. Nah, sholat. Sholatnya kapan? Qadha ketika sampai di sana. Sampai di sana isya, qadha dulu. Zuhurnya di qadha, asarnya di qadha. Karena dalam perjalanan pasca perang, ini keadaan nggak mudah, Pak. Pasca perang, Pak. Ya, pasca perang. Akhirnya sampai di sana, sebagian separuh sahabat sholat tapi dengan diqadha. Tapi sholat, nggak melalaikan. Oh, habis perang aja tetap ingat sholat, masya Allah kan. Tapi separuh di antara mereka ada yang sholat di perjalanan dengan jamak takhir qasar. Ya, ada yang sebagian pendapat mengatakan mereka jamak takdim qasar. Jadi ketika di perjalanan Nabi dan yang lainnya sudah sampai sana, ini sebagian separuh sholat dia. Sholat zuhur asarnya. Sampai sana tak kodok lagi zuhur asar. Ya, mereka menganggap bahwasanya jangan ada sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Berarti sebelum sampai kita harus sudah sholat dulu. Nah, kan? Mereka memahami hadis itu. Berarti sebelum sampai Bani Quraidah kita harus sholat di sini. Yang setengah tadi yang belum sholat, yang qadha di sana bilang, bukan, maksud Nabi itu di sini jangan sholat, sholatnya kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Coba, hadis yang sama, zaman yang sama, lisan yang sama, interpretasi yang berbeda. Itulah yang namanya tafsir. Itu yang namanya tafsir. Tafsir itu kan penjelasan. Nah, sampai di sana, Bapak Ibu bisa tebak mana yang Nabi bilang sholatnya sah. Yang mana satu? Dua-duanya. Ya. Maka Nabi bilang yang sudah sholat, semoga Allah memberikan kamu pahala. Yang qadha sholatnya, la haraja alaik. Tidak ada dosa bagi kalian yang mengqadha. Lihat bagaimana sikap Nabi. Bapak, Ibu harus tangkap benang merahnya. Yang penting dalam keadaan sulit, sesulit apapun, mereka tidak melalaikan sholat. Hadirnya Islam ilmu fikih dengan khazanahnya beda-beda teknisnya adalah memudahkan orang dalam taat, bukan untuk menjustis.
Ketika saya beda misalnya fikihnya dengan orang, saya benar, Om Junisman salah masuk neraka. Itu berarti saya ilmu fikih itu untuk jadi pedang membunuh orang, padahal ilmu fikih itu harusnya jadi alat membantu orang taat kan gitu. Mempermudah orang ibadah ilmu fikih itu. Ya, makanya ada keluasan. Yang ketiga, di perang Khandaq itu pernah satu hari sebelum berangkat ke Bani Quraidah itu perangnya sangat berkecamuk. Karena perang Khandaq itu kan berhari-hari. Nah saat itu ya Nabi itu belum melaksanakan sholat asar. Tiba-tiba datang Umar saat menjelang, udah sedikit lagi udah nggak bisa lagi sholat, menjelang maghrib matahari terbenam. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bab sholat, hadisnya 597-an nomor hadisnya. Nah kemudian Umar bilang, ya Rasulullah, makitu ya usolli al-asr, ya hampir saja Nabi, kata Umar bin Khattab, aku belum sholat asar, padahal sekarang ini mau berkumandang azan maghrib, hampir saja, tapi alhamdulillah saya sudah sholat asar. Ternyata kata Nabi apa? Ya Umar, wallahi ma sholaituha, saya belum sholat asar. Karena perang Pak, perang Pak. Oh katanya Ustadz ada namanya sholat khawuf, sambil ketakutan. Sholat khawuf ayatnya belum turun waktu itu. Siapa yang bilang? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi waktu itu Nabi belum sholat asar, padahal sudah masuk waktu maghrib. Apa yang menjadi halangan beliau? Ya perang, melawan orang kafir Quraisy yang bergabung dengan Yahudi tadi. Masolaituha. Akhirnya perang sudah selesai, matahari terbenam, Nabi suruh kumandangkan azan, beliau sholat. Habis azan maghrib, beliau sholat, qadha dulu asarnya. Beliau mengqadha asarnya, selesai qadha asar, beliau bangkit lagi, iqamah lagi, melaksanakan sholat maghrib bersama para sahabat. Yang lain rata-rata belum sholat, yang sholat cuma Umar aja. Kenapa Umar udah sholat? Karena beliau dari zuhur tidak batal wudu. Iya, Umar sudah sholat, Nabi belum sholat karena perang. Ya, Umar sholat asarnya hampir maghrib, Nabi sholat asarnya qadha setelah azan maghrib. Lihat di mana keluasan fikih ini berada. Kalau orang tahu dalil, tahu historis, tahu sejarah, ya makanya orang bilang kalau seseorang yang mengkaji ilmu fikih semakin dalam, kok lebih makin dalam, lebih nampak semuanya kesannya boleh semua. Ya karena apa? Karena dia punya kacamata yang banyak dalam segi pandangan hukum, mazhab ini, mazhab itu. Nah sementara orang yang kacamatanya kuda, dia hanya lihat satu sisi, selain sisi itu dia akan menolak mati-matian. Akhirnya adalah menjadinya justifikasi. Nah hari ini tuh begitu Pak. Kenapa sering ada pergumulan, permasalahan, yang satu dibid'ahkan, yang satu tidak. Sebenarnya yang membid'ahkan itu saya tahu misinya. Misi mereka sebenarnya adalah mereka itu condong pada mazhab Hambali sebenarnya. Yang mungkin pelajari di negara lain, lulusan luar negeri, pulang ke sini, kemudian dipaksakan mazhab Hambali di kultur mazhab Syafi'i gitu. Maka terjadi gesekan. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita memang belajar fikih ini harus penuh keluasan, termasuk bab yang mau kita bahas hari ini, ya. Nah, bab yang kita bahas adalah sholat faqidut tahuraini, sholat bagi orang yang kehilangan alat bersuci. Maksudnya apa Ustaz? Kalau sholat nggak ada air, ya, maka kita bisa menggunakan debu. Sekarang nggak ada debu, nggak ada air. Mau gimana? Nah, bingung kan? Atau ya pokoknya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Nggak ada alat yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ya. Ada nggak keadaan seperti ini? Coba contohnya. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Misalnya, ini kasih ilustrasi aja ya. Orang di penjara. Penjaranya lagi krisis air, lagi kemarau 1 bulan. Lantas gimana caranya?
dia mau wudhu, ya, terus tayamum, mau tayamum. Sementara sebelum dia waktu sholat tadi, baru saja goro bersih-bersih, dikilatin semua penjaranya. Berarti kan debu nggak ada lagi. Air nggak ada, debu nggak ada. Mau pakai debu gini, tadi baru dibersihkan rapi-rapi. Ayo, bagaimana caranya? Ya, nah itulah yang mau kita bahas. Makanya dalam kitab fikih sunnah ini ada satu pembahasan sholat faqidut tahuraini. Ya walaupun ini mungkin bisa saja seumur hidup gak ketemu, bisa saja karena ini jarang sekali, tapi dalam ilmu fikih khazanah ini diperbincangkan. Bagi orang yang kehilangan dua alat bersuci, ya, man adamal ma, barang siapa yang, ya, ketidakberadaan air, wasa'id, ya, dia dalam kondisi tertentu tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, bikulli halin, ya, dalam setiap kondisi, ya, ya. Ini cuma preventif saja supaya kita tahu ilmunya. Maka yusalli ala hasabi halihi wala i'adata alaihi, dia boleh sholat, ya, dengan bagaimanapun posisi dia, tanpa dia bersuci dengan air, tanpa dia bersuci dengan debu. Kalau dua hal itu nggak ditemukan, masa nggak sholat? Sholat aja, namanya yusalli ala hasaba halihi, sholat dengan bagaimanapun kondisi dia saat itu, ya, dan tidak perlu dia mengulangnya. Lima rawahu Muslim, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah annaha, ya, ista'arat min Asma, ya, qiladah fahalakat. Satu hari Aisyah itu pernah meminjam perhiasannya Asma, ya. Nah, dalam satu perjalanan Aisyah dan pengawal-pengawal, ternyata kalungnya Asma ini hilang. Ya, perhiasan Asma yang dipinjam Aisyah hilang di perjalanan. Maka Rasulullah bilang, itu katanya istri saya kehilangan itu. Fa'arsala Rasulullah nasan min ashabihi fi talabiha. Nabi kirim beberapa sahabat untuk bantu Aisyah cari perhiasan yang hilang itu. Hadis Muslim ini, ya. Nah, ketika lagi cari, ya, di satu tempat itu fa'adrakat humus sholah, ya, mereka menjumpai waktu sholat datang pula, ya. Fasallu bi ghairi wudu'in, maka di tempat itu mereka sholat tanpa wudu. Kenapa? Ya, yang pertama, tempat itu mereka dalam keadaan habis hujan dan mau mengering. Bapak Ibu kalau ketemu tempat tanah gitu, ya, tanah, hujan kan ada airnya, tapi ini hujannya sudah selesai tapi mau mengering. Tanahnya tuh jadinya lumpur kayak gitu kan. Bagaimana lumpur tuh bisa dicari air di situ? Kan nggak bisa, airnya air lumpur semua. Mau dicari debu masih basah. Dilematis kan? Ya, makanya sebagian sahabat tuh ngomel-ngomel. Ini Ibunda Aisyah bikin repot aja. Kenapa sih harus hilang kalung pinjamannya di tempat yang nggak ada air, yang susah cari debu? Ya, ini sebagian ulama mengatakan inilah yang menjadi sebab turunnya ayat tayamum, ya. Nah, akhirnya mereka sholat, ya udahlah apa adanya aja lah, mau tayamum nggak ada, adanya lumpur, mau air nggak ada, hujan udah habis, nggak bawa air, kita darurat nih, lagi menemani Ibunda Aisyah. Fasallu bi ghairi wudu'in, mereka sholat dengan keadaan apa adanya. Falamma atawun Nabi sallallahu alaihi wasallam syakau dzalika ilaihi, sampai mereka pulang ke Rasulullah ceritakan, Nabi tadi kami begini. Fanazalat ayatat tayammum, maka turunlah ayat tentang tayamum. Kenapa mereka tidak tayamum? Ada yang mengatakan itu tidak becek. Tapi kenapa mereka tidak tayamum? Ayat tayamum belum turun. Air nggak ada, ayat tayamum belum turun. Masa anda pandai-pandai? Sementara para sahabat saat itu ibadah kalau tidak ada SOP-nya nggak berani. Ayat tayamum belum turun. Ya.
Bagi yang berpendapat, oh itu tidak becek, kenapa nggak pakai pasir? Ayat tayamum belum turun, caranya belum dipikirkan lagi di otak mereka. Ya, akhirnya mereka bilang apa? Salah satu namanya Usaid bin Hudair, ya, bilang kepada Aisyah. Padahal Usaid bin Hudair ini orang yang menggerutu, gara-gara disuruh cari perhiasan Aisyah yang pinjam dari Asma. Ini memanglah ibunda kita ini bikin repot katanya. Kenapa lah pakai hilang di sini kami jadi repot, nak sholat jadi ribet katanya. Tapi setelah turun ayat tayamum, para sahabat itu Bapak Ibu kegirangan. Kenapa kegirangan? Ya Allah, Engkau begitu murah memudahkan kami ketika kami tidak menjumpai air. Ada alat lain yang bisa kami pakai. Yang penting tetap sholat menghadapmu. Setelah mereka bersyukur kegirangan, nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, mereka kegirangan karena ayat itu tayamum turun. Turunnya gara-gara siapa? Aisyah. Maka harus berterima kasih sama siapa? Aisyah yang tadi dia marah. Gara-gara, ya, kenapa Aisyah Abu Bakar itu memang kadang-kadang ada kondisi situasi yang urgent tapi mendatangkan keberkahan. Apa kata orang yang menggerutu ini? Namanya Usaid bin Hudair. Dia yang ceritakan hadisnya. Dia ketemu Aisyah, dia bilang jazakillahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Fa wallahi, demi Allah, ma nazala bika amru qattin, tidaklah turun satu perkara tentang melalui engkau wahai ibunda Aisyah, illa ja'alallahu laka minhu makhrajan wa ja'ala lil muslimina minhu barakatan. Ya, melainkan akan jadi jalan keluar, dan apa yang menyangkut kamu kejadiannya diturunkan ayat buat orang muslimin menjadi keberkahan. Kenapa? Gara-gara kasus engkau inilah kami berkah dapat ilmu ayat tayamum. Kalau kita mau pakai namanya mafhum mukhalafah, kalau nggak ada kejadian perhiasan hilang, mungkin ayat tayamum tak turun sampai hari ini. Memang ada studi kasusnya ya. Ya memang itu keberadaan Aisyah itu sangat membawa keberkahan bagi Islam. Makanya sebelum kejadian ini, tim-tim yang disuruh Rasulullah carikan komplain ke bapaknya, ke Abu Bakar, bilang, Abu Bakar, ini putrimu bikin repot kami orang. Kami disuruh cari di tempat yang tak ada air. Nanti kalau kami nak sholat tak ada air, bagaimana nih? Sampai Abu Bakar terprovokasi, datang ke Aisyah dicubit. Dicubit Pak, pinggangnya. Kamu kenapa bikin repot sih? Ya sudah, kiladah itu. Perhiasan itu hilang-hilang aja lah, ganti saja sama Asma. Janganlah, aku nggak enak, kita cari dulu. Ya, orang yang memprovokasi Abu Bakar tuh, ya, setelah kejadian ini bilang, Abu Bakar, terima kasih ya, ma unzila bisababikum illa barakatan. Tidaklah keluarga Abu Bakar mendatangkan satu perkara, turun ayat dan mengandung keberkahan. Intinya sebenarnya mereka mengaku salah, ya. Karena sudah suudzon dulu ya, tidak mengambil hikmahnya. Coba nggak usah gerutu, itu kan sudah jadi beres ya. Nah begitulah ya yang terjadi. Nah ketika para sahabat itu faulai as-sahaba sallu hina adamu ma ja'ala lahum tahuran, ketika mereka sholat dan dalam kondisinya tidak ada alat yang bisa mereka pakai bersuci. Kenapa? Air tidak ada, debu ayat tayamum belum turun. Mereka sholat ala kaifakana, dengan apa yang ada. Ya udah sholat aja, nggak pakai wudhu saat itu. Wa yasku dzalika lin-nabi, dan mereka mencurhatkan kepada Nabi, falam yunkiruhu alaihim. Ternyata apa Pak? Dari ceritanya kepada Nabi itu, yang sholat tanpa wudhu tadi tidak disuruh ulang oleh Rasulullah. Atau sampai Madinah nggak disuruh ulang. Ya, kata Imam Nawawi, wa huwa aqwa aqwal dalilan. Ini adalah dalil yang paling kuat untuk menerangkan ada loh kasusnya orang yang sholat tanpa alat bersuci dulu. Dan ternyata Nabi tidak memerintahkan mereka mengulang kembali. Ini tandanya apa? Sungguh dalam ilmu fiqih Islam itu keluasan itu ada. Ya, keluasan itu ada. Saya ketika sudah banyak mendalami tentang pendapat dan kitab-kitab fikih para ulama ini, terasa hati tenang gitu ya. Selama masing-masing kubu itu memegang dalilnya. Ya. Jadi Pak, dalil itu kadang, oh tapi ini salah, beda penafsiran. Jangankan kita Pak,
yang kita memahami ayat dan hadis jauh dari Rasulullah. Rasulullah nggak bacakan langsung ke kita. Sahabat aja tadi di Bani Quraidah dengar sabda yang sama, telinganya bersamaan di zaman itu, sama-sama dengar, tapi berbeda interpretasi. Jangan sholat di Bani Quraidah. Ada yang sholat duluan, kata Nabi jangan sholat di sana, sholat di sini. Yang satu lagi bilang jangan sholat di sini, sholatnya di Bani Quraidah, kata Nabi. Dan dua-duanya tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah. Ya, nah itu yang kita bahas hari ini. Dan saya rasa ini dulu, saya karena ada keperluan juga di pagi hari ini. Nanti bahasan berikutnya akan banyak penekanannya kepada kaum wanita, yaitu tentang bab fikih haid. Ya. Tapi Pak, apakah kita yang tidak haid tidak boleh mendengar? Harus juga, karena Bapak punya istri, punya anak perempuan, ya. Yang kita bahas adalah fikih haid, ya. Apa itu haid, waktunya apa, ya, bagaimana haid. Nanti setelah haid ada bahas namanya nifas dan istihadoh. Ada haid, nifas habis melahirkan, dan istihadoh. Istihadoh itu apa? Darah yang darahnya itu keluar tapi bukan karena haid. Tapi namanya darahnya adalah karena ya fasadun au alamun, sakit atau karena ada permasalahan. Ya. Misalnya ada orang yang menstruasi biasanya 9 hari haid. Sudah 10 hari, 11 hari, 15, 13 hari, kok darahnya terus ngocor. Nah di hari ke-10 itu sholat nggak? Saya nggak pernah lebih dari 9 hari. Ya, gimana nih ngocor terus darahnya? Di hari ke-10, 11 itu mens atau bukan? Nah, maka itu bisa dilihat dari jenis warna darah ke hari, maka dipastikan di hari ke-10 itu bukan haid tetapi istihadah. Istihadah itu bukan darah kotor tapi darah sakit. Kalau darah kotor nggak boleh sholat, kalau darah sakit bersihkan kemaluannya, berwudu dan boleh sholat. Pas lagi sholat ngocor lagi nggak apa-apa. Yang penting pas dia itu karena bukan darah kotor tetapi darah sakit. Istihadah namanya. Ya, makanya ini harus difahami oleh wanita dan kita semua. Walaupun mohon maaf ya ibu-ibu, bahas haid ini kadang-kadang ya agak-agak terus terang gitu. Pembahasannya ada pembahasan tentang kemaluan wanita, tapi ya kita saring-saring lah dengan bahasa-bahasa yang tetap enak di telinga dan enak di hati. Karena kalau enak di telinga, di hatinya imajinasi, bahaya juga. Nah, tetap harus yang enak supaya bisa menjadi ilmu buat kita, ya. Nanti dibahas lagi kalau memang itu darah haid, ini bukan istihadah, ini haid. Sampai kapan haid itu dianggap maksimal? Ada yang mengatakan 15 hari, bisa saja orang haid 15 hari, tapi lebih 15 hari itu bukan haid lagi dalam ilmu fikih. Nanti kita bahas. Ya, tapi tentunya yang saya sampaikan tadi penuh dengan keluasan-keluasan ilmu fikih ini. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya, Bu Sandra, silakan Bu Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya sebenarnya begini, dalam ibadah itu kan setiap sholat ada niatnya ya. Ya. Maka setiap niat itu motifnya pasti beda-beda. Kalau kita sholat tahiyatul masjid berarti niatnya menghormati masjid rumah Allah. Tapi sholat hajat atau tobat, hajat ada keperluan, tobat mungkin sedang ingat dosa yang besar kita minta diampuni. Tetap saja kalau dalam banyak ulama mengatakan setiap niat itu harusnya masing-masing, tidak bisa digabung gitu. Misalnya ibu ada mau puasa qadha tapi
digabung dengan niat Senin Kemis. Boleh atau tidak? Nah, melaksanakannya boleh, tapi dapatnya yang mana? Nah, gitu ya. Sementara yang namanya puasa qadha dan Senin Kamis ada beberapa perbedaan. Kalau ibu puasa sunnah Senin Kamis diundang makan orang, itu lebih afdol, batalkan. Tapi kalau lagi qadha, ya jangan, lagi qadha, lagi bayar hutang sama Allah. Beda pelaksanaannya. Maka kalau saran saya, kalau bisa dipisah masing-masing itu lebih baik, ya. Namun ada orang yang boleh gini, Ustaz, gimana kalau saya qadha puasanya di Senin dan Kamis, tapi saya niatnya qadha, maka itu dia dapat keutamaan. Dia membayar qadha di Senin, Senin itu amal kita diangkat, dia akan dapat kemuliaannya. Misalnya Ibu Sana tadi datang ke sini sebelum qomat, gitu ya. Sholat apa saja, tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat taubat. Ternyata cuma dapat 1 kali salam, habis itu iqomah berlangsung. Sementara di situ ada sholat namanya sholat fajar, sholat qobliyah yang disebut mendapatkan dunia dan isinya. Maka tadi saya niatnya tahiyatul masjid di waktu sebelum sholat subuh, apakah dapat pahala itu? Dapat. Ya, dapat. Karena apa kata Nabi? Rakaataini qoblal fajri. Pokoknya 2 rakaat sebelum subuh. Mau apapun, yang penting kau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu dapat. Jadi kalau sebenarnya kalau dalam amalan, kalau bisa satu-satu. Tapi kalau kita mau nyambil, niatnya tentukan yang satu. Jangan digabung niat, tapi insya Allah dapat 2 keutamaan pahala yang sama. Gitu, ya. Takutnya jadi rancu, misalnya gini. Saya belum sholat asar, ya, kemudian saya belum sholat zuhur, ternyata dalam perjalanan saya nyampainya di waktu asar. Ya udahlah, saya sholat asarnya sekalian juga qadha zuhur, bisa nggak? Hah? Tapi saya nggak sholat 2 kali, sekali aja sholat asar sekalian niat untuk zuhur digabung, kan nggak bisa. Makanya setiap kita sholat ada niat masing-masing, kan? Ya gitu. Kita ya Bu Sandra, lebih bagus kalau memang ada spare waktu, sholat masing-masing, ya tahiyatul juga, masih ada waktu lagi, sholat hajat lagi, boleh. Kecuali waktu tak cukup, lagi mepet nih, gitu ya. Nah apalagi kalau subuh di Al-Azhar. Al-Azhar ini saya azan aja berangkat dari rumah masih sempat. Tapi memang agak-agak rosi sedikit. Ya kan sepi, agak-agak rosi sedikit ya. Tempat, malah kadang-kadang kalau di tempat saya ada Al-Weni itu masjid tercepat sholat subuhnya, Al-Weni itu. Orang masih 6 menit sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Weni, tahu kan Masjid Nur Al-Weni? Makanya kalau subuh sepi, banyak orang lari dari situ ke sekitarnya lain. Nah, tempat ya, nah, di situ agak, sekarang orang paling cepat. Ya, jadi banyak orang-orang itu pun lari karena terlalu cepat, luar biasa. Saya masjid ke Al-Maghfirah, Wonosari, datang ke situ masih 5 menit, tapi dia sudah komat di sana. Memang itu agak, mungkin pengen masuk surganya mungkin cepat ya. Ya kita doakan lah, ya karena itu masjid rumah saya juga. Gitu ya. Kalau buat yang terburu-buru cocok, mungkin karena di situ ada beberapa petugas perkim ya, petugas ngangkut sampah subuh-subuh kan. Saya maklum aja, makanya tapi saya jarang ke situ karena saya lebih sering ke Al-Maghfirah gitu. Saya kadang nengok, masjid sebelah, kok jamaah itu ke sini? Kenapa Pak? Cepat betul katanya. Cepat betul, tak terkejar. Tapi kalau Al-Azhar saya rasa longgar waktunya ya, enak ya, alhamdulillah. Ada yang lebih lama lagi, nah, ini mau saya kasih tahu nggak masjidnya? Unik, lama lagi, berapa belas menit. Itu masjid Al-Istiqomah Mahkota Alam Raya. Ah, cobalah di sana. Itu saya setelah telatnya bangun, kalau kajian dulu di sana nggak pernah telat. Iya, karena lama kali iqomahnya. Itu di Indonesia, di Tanjung Pinang. Ada yang lebih lama lagi di mana? Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi 20 menit ya. Dulu setengah jam malah ya. Semenjak COVID-nya agak cepat. Semenjak COVID agak cepat. Dulu 30 menit kan antara iqomah, sekarang agak cepat semenjak COVID. Semenjak COVID aja khutbah Jumat di Masjidil Haram Masjid Nabawi bacanya pendek-pendek. Ya, jadi dari normal gara-gara COVID disingkat, COVID-nya sudah hilang, udah keenaan.
nggak mau balik lagi. Ya, nah itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Silakan. Jadi Bu Sandra kan? Ada lagi yang lain? Silakan. Oh iya. Baik, ya. Kalau tayamum, ya intinya adalah pertama niatnya, ya nawaitu tayamum listibahatis shalah. Aku niat tayamum untuk membolehkan aku sholat, ya. Istibahah artinya bahasa Arabnya. Listibahatis shalah lillahi ta'ala. Ya, aku berniat nawaitu tayamum listibahatis shalah lillahi ta'ala. Saya nggak hafal Arabnya, ya udah niat tayamum supaya membolehkan saya sholat karena Allah. Ya, maka apa yang dibaca pertama? Bismillah dulu. Ya, Bismillah. Ketika Bismillah apa? Fadorba, ya kita menyentuhkan, menempelkan tangan kita ke tempat debu itu. Ya, kita menyentuhkan ke debu. Setelah itu satu kali aja kita pukul. Ya, fanafakho, kemudian ditiup. Nabi itu pernah ditiup. Supaya apa? Supaya debu kasarnya jangan ikut. Kasihan nanti skincare-nya ibu mahal-mahal, calar mukanya. Tiup. Ya, masa udah beli skincare yang direkomendasi doktif lagi kan? Habis itu kena calar debu. Udah mulus-mulus dijaga gitu ya. Tiup. Habis ditiup, ya kita usapkan di wajah. Usap. Ya, sampai wajah ya semuanya. Berapa kali? Satu aja. Ya, kemudian kita ambil lagi untuk yang bagian tangan, ya, untuk yang bagian tangan. Nah kemudian bisa kita tiup lagi atau kita gini juga bisa, ya. Bahkan kalau Ustadz Somad boleh gini, kalau Ustadz. Ya, tapi bagusnya begini supaya debunya masih ada di sini. Selanjutnya apa? Kalau kita ikut pendapat yang kafain, dua telapak tangan, kita cukup begini aja. Nah, ini satu, gini satu, udah. Ya, tapi kalau kita berpendapat yang sampai siku, ini dua-duanya khilafiyah boleh. Ya, kalau sampai siku boleh kita ambil begini. Nah, ya, kita sampai sini, putar ke atas. Tapi telapaknya jangan kena dari telapak atas, ya. Kita putar ke sini, telapak ini jangan kena. Kenapa? Karena yang di sini nanti mau digunakan sebelah kiri. Ya. Apakah ambil lagi? Tidak? Karena yang ini kan masih ada nih. Gitu lagi. Set, putar ke atas, sampai telapak tangan. Udah sholat. Selesai sholat nih, misalnya jamak lagi di pesawat, mau umroh, mau haji. Selesai sholat, satu, ambil lagi. Kalau berpendapat yang satu tayamum untuk satu sholat wajib. Ya, bisa dipahami? Nah kalau ibu-ibu sedang di pesawat, ambillah pendapat yang dua telapak tangan sudah cukup. Karena ibu nanti buka aurat. Jangan buka aurat. Begitu. Gitu Pak ya? Gampang lah yang itu sebenarnya. Ada lagi? Udah terang juga nih. Tak terasa. Cukup? Baik, demikian. Nanti kita bahas tentang haid. Mudah-mudahan jangan terlalu bersemangat sampai bapak-bapaknya pekan depan ternyata ikut haid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.